Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun monolog sederhana ini dapat dinikmati. Bersua kembali kita dalam Indarwanto Hikmatologi. Serial proses berpikir untuk melembut cerdaskan hati nurani. Karena akal pertama diciptakan dalam penjelasan hadis oleh Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddinnya. Dengan akal hati nurani maka iman yang secara umum lazim dipertentangkan antara satu ajaran agama dengan yang lainnya, dengan kepercayaan atau penghayat, maka tidak akan terjadi ketika hati menjadi muara berpikir insan pertiwi ini. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sayup-sayup kita dengar karawitan dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Kami masih berbicara tentang indahnya kearifan Nusantara. Menjadi tidak sekedar penting namun dibutuhkan terutama oleh generasi muda, yang tua pun juga niscaya, karena tidak mungkin generasi muda belajar tanpa keteladanan dari generasi di atasnya. Kali ini kita mengambil tema lokal genius bagian kedua, yaitu syair Sabdena yang ke-12.801. Kami mengambil kearifan Nusantara dengan ojo gumunan. Jangan mudah terheran-heran. Jangan mudah heran yang berlebihan. Mengapa? Mari kita sama-sama nikmati syair Sabdena pada lokal genius bagian yang kedua, ojo gumunan. Ojo gumunan mudah heran tanda kurang kedewasaan, kurang memahami ilmu pengetahuan yang dalam berkeragaman. Dewasa itu mampu memadu kait kelindankan dalam kemultidisiplinan. Tak mudah heran sebab paham ilmu pengetahuan. Paham secara umum yang spesifik tak ditinggalkan. Mudah heran lazimnya karena kurang luas pergaulan. Jika harus kagum secara wajar, tetap berkesopanan. Kami tulis tanggal 6 April 2021. Pemirsa, warga negara anak bangsa ini, dari manapun asal suku bangsanya, saya yakin ada padanan kearifan yang ada di Nusantara ini. Karena kami lebih banyak referensi untuk Jawa dan kami sendiri juga besar lahir di Pulau Jawa.
meskipun keturunan Madura. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ojo gumunan, karena orang yang mudah heran itu tanda kurang kedewasaan. Dewasa itu bukan tua, usia secara biologis, namun dewasa yang kami maksudkan di sini adalah jika seseorang itu memahami ilmu pengetahuan dengan pendekatan yang berkeragaman. Bahasa lain, multidisiplin ilmu. Jadi walaupun syariat itu berasal dari Al-Quran, karena Al-Quran itu mukjizat dari Rasulullah Muhammad SAW, maka jika didekati hanya satu atau dengan satu disiplin ilmu, maka seseorang akan menjadi jumawah, pongah, sombong. Karena tidak jarang orang meremehkan karena makhrajul huruf, tajwidnya, bahasa Arabnya jelek. Kemudian serta-merta apa yang disampaikan oleh cendekiawan Islam tersebut diremehkan. Apalagi jika patokannya benar itu karena memiliki jabatan di dalam organisasi atau memiliki lembaga pendidikan yang murid atau mahasiswanya sangat banyak. Bukan ukuran. Dewasa itu manakala mampu mengkait kelindankan dalam kemultidisiplinan. Jadi masing-masing orang tidak mungkin sangat menguasai segalanya. Hal itu terbukti dengan imam mazhab yang mutlak. Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan seterusnya. Sampai dengan Imam Syafi'i pernah bertutur bahwa jika ada hadis yang sahih, itulah pendapatku. Maknanya bahwa Syafi'i, seorang yang istimewa itu, sangat faham dan sadar bahwa bentangan samudra syariat, yaitu Al-Quran, yang kemudian dilengkapi oleh Rasulullah SAW dengan as-sunnah ataupun al-hadis, tidak pernah cukup. Manusia berkumpul, para ahli berkumpul di dunia, tuntas membicarakan syariat Islam. Karena syariat Islam justru kesempurnaannya itu manakala dia semakin dikaji, maka akan semakin menumbuhkan keinginan untuk mengkaji dan semakin mengagumkan karena keajaibannya terus mengemuka. Demikian sabdanya Rasulullah di dalam riwayat Imam Al-Baihaqi. Nah, tak mudah heran sebab paham ilmu pengetahuan. Jadi orang yang memahami ilmu pengetahuan tidak mudah terheran-heran. Paham dia secara umum, namun juga memiliki spesifikasi di dalam pemahamannya. Jadi kalau seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan yang multidisipliner, tidak mudah mengatakan bahwa pemimpin ini, presiden ini lebih baik dari yang kemarin dan seterusnya. Jika memang iya,
terbukti lebih baik, maka presiden yang sekarang tentu bisa berbuat lebih baik karena ada yang sebelumnya. Demikian seterusnya. Tanpa proklamasi oleh wakil bangsa Indonesia Soekarno-Hatta, maka Presiden Soekarno juga tidak akan memimpin Indonesia. Nah, karena itu tidak perlu anak bangsa, khususnya Indonesia ini, mudah gumun dengan pembangunan yang sekarang kemudian menistakan yang sebelumnya. Tidak pernah akan selesai pembangunan di negara manapun oleh bangsa siapapun. Karena setiap pemimpin pasti sangat ingin terus memperbaiki kualitas maupun kuantitas kehidupan itu. Mudah heran itu lazimnya karena kurang luas pergaulan. Jadi bergaul hanya kelompok ilmu tertentu saja, tidak pada yang lainnya, maka itu memudahkan orang untuk mencemooh yang lainnya. Jika harus kagum secara wajar, tetap berkesopanan. Jadi bangsa ini adalah bangsa besar dan kian besar ketika semua pemimpin dihargai tanpa kecuali. Namun pemimpin juga tidak boleh gumunan dengan hasil karyanya sendiri, kemudian menistakan karya yang sebelumnya. Karena berbangsa adalah proses yang tak mengenal kesudahan, kecuali bumi sudah dilipat oleh Ar-Rahman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.